The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, ciao. Ketemu lagi ya, Master Ali in the Inspirative TV channel. Ya, saya di sini mau mengupas tentang nilai jual sang public figure ya. Jadi ada public figure yang memang benar-benar tidak ingin dijual. Ya canda aja. Maksudnya itu dia melakukan sesuatu dengan ikhlas, berkreativitas dengan ikhlas, dan apa ya, tumak ninah kayak gitu. Jadi semua dilakukan dengan apa ya, istilahnya menjalankan apa yang ada di hati nuraninya. Dia ingin berkarya, ingin memberi sesuatu pada viewer, pada apa namanya, pada pemirsa kayak gitu. Si Ustadz juga pada ini ya, santri-santri, pada halayak, pada umat kayak gitu-gitu. Tapi mereka jangan berpikir pokoknya aku harus terkenal, aku harus sukses, aku harus dapat uang dari sini, atau menjual agama demi ya, demi ustadz ya. Maksudnya dia ustadz tapi jual agama kayak gitu. Ini tarifnya sekian kayak gitu-gitu. Jangan ya, karena itu memang ya itu imbas dari apa yang dia lakukan. Kalau dia ikhlas tulus, itu akan ngalir dengan sendirinya seperti itu. Jadi seorang public figure itu nggak harus ganteng, nggak harus cantik, nggak harus apa ya, wah kayak gitu-gitu, nggak harus pamer-pamer harta kayak gitu-gitu. Kalau memang dia itu pingin disebut public figure yang tulus, yang memang tumaninah, yang memang menghargai kalau sesuatu itu tidak harus dengan nilai komersial atau nilai uang gitu. Jadi Mas Rali sendiri ya di sini melihat atau sosok-sosok orang yang bersemangat hidup, tapi karena ada pamrih, ada dolar di sana, atau ada royalti di sana kayak gitu-gitu. Itu Mas Rali hanya berpikir jangan ya, santai aja. Seperti misalnya sekarang viewer apa YouTuber itu kan, Mas Rali hanya berpikir apa yang Mas Rali bisa berikan pada viewer, karena viewer sudah mendukung, menyupport semua aktivitas Master Ali dalam berkonten atau membuat sesuatu di dalam apa ya, di dalam YouTube ya, yang memang sudah dilihat halayak seluruh ya Asia Tenggara ya, terutama ya di Indonesia, karena memang di Asia Tenggara sendiri kan berapa persen itu kecil persenannya, karena ya mungkin orang Indonesia yang ada di sana, atau memang orang itu yang tahu bahasa Melayu seperti itu, tahu bahasa Inggris, karena Mr. Ali ada yang memang pure English, yang ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi ada juga yang pure Jawa kayak gitu, ngomong bahasa Jawa. Jadi mereka pahami, mereka bisa jadi viewer, mereka terus nunggu kontennya Mr. Ali. Jadi di sini nilai jual sang public figure itu Mr. Ali tekankan tidak harus apa ya, tidak harus berkonotasi dalam nilai-nilai materi kayak gitu. Kalau orang sudah gitu, malah dia nggak ada ininya kayak itu, nggak ada apa ya, nggak ada harganya di mata orang, nggak ada harganya di masyarakat kayak gitu. Jadi apapun yang kita buat punya pesan moral yang bikin orang itu belajar di situ, bikin orang terketuk dengan apa yang kita jalani, apa yang kita sampaikan, supaya semuanya itu ngalir dengan normal atau natural. Seperti kiai ya kan, dia juga nggak bisa memproklamirkan kalau dia aku kiai, nggak bisa ya. Dia seorang
Ustadz, aku nggak bisa, nggak boleh bilang, aku ini Ustadz, aku harus dihormati, aku harus dihargai. Ya, orang dihargai atau tidak itu tergantung ya kita juga back to ourselves ya. Lihat diri kita sendiri, nggak boleh maksa orang untuk menghargai dia atau minta dihargai kayak gitu-gitu. Jadi semua yang kita lakukan kalau kita sebagai public figure sudah dikenal orang, sudah diketahui orang di mana aja, kalau memang kita melakukan sesuatu yang baik ya pasti ada imbasnya yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek pasti imbasnya juga jelek kayak gitu-gitu. Banyak yang bilang ya kamu kumpul kebo ya bau kebo gitu kan, kamu kumpul sama kambing ya bau kambing kayak gitu. Kalau kamu kumpul sama Master Ali ya bau Master Ali, seperti itu. Maksudnya ya kita tular, saling tular menularkan ilmu. Kita semuanya belajar dalam hidup, kita belajar dalam banyak hal. Kita nggak pernah berhenti belajar mengarungi kehidupan yang memang naik turun. Kalau kita memang kita sudah naik jangan sombong, kalau kita turun jangan sedih ya. Jadi itu ritme kehidupan yang memang terus mengalir tanpa kita sadari. Orang bilang oh kita sudah tua ya gitu, gak sadar kita sudah tua ya. Ya sadar sebetulnya ya kan, karena perjalanan hidup yang jalani ya kita sendiri. Tua atau muda atau dewasa itu kan proses ya, proses dalam kehidupan. Dan mati pun juga nggak harus nunggu oh usiaku berapa besok di apa dipanggil, kita nggak tahu ya kan. Ya, jadi seorang public figure bukan apa ya, bukan ditonjol-tonjolkan, bukan dipromosikan, tidak harus apa ya diiklankan kemana-mana kayak gitu. Yang penting ada nilai jual di sana, tapi bukan berarti yang konotasi negatif ya. Tetap konotasinya positif ya. Nilai jual dalam hal apa? Misalnya Mr. Ali pinter bahasa Inggris ya nilai jualnya bahasa Inggris. Terus Mr. Ali pinter berdakwah ya nilai jualnya berdakwah, tapi bukan berarti kita jual agama kayak gitu. Terus terus tidak bisa apa ya, dengan kamu tak kasih tahu ya gini 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 kita bayar gak, itu bukan apa ya, bukan seorang public figure yang baik. Tapi kalau itu sudah kerjaan, misalnya kayak psikolog, dia ngasih terapi berapa kali terapi dan berapa fee per terapinya kayak gitu-gitu. Ada juga yang itu lawyer ya kan, kadang-kadang untuk mencari jawaban dari masalah-masalah klien itu aja mereka harus anu dulu apa, bikin surat kuasa dulu baru nanti tak jelasin semua bla 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 kayak gitu ya. Jadi sebetulnya kita juga bisa belajar apa aja ya kan. Nggak harus bayar apa aja ya kan. Jadi kita bisa jalani asal kita memang mau belajar kayak gitu. Seperti contoh kita punya masalah hukum, kita bisa lihat di YouTube. Paling kita YouTube paling beli pulsa atau beli paketan kayak gitu, kita udah tahu. Misalnya ada pertanyaan masalah perselingkuhan kayak gitu kan, kita lihat plak 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 plak, plak, ketemu di situ ada pasalnya, ketemu. Dan perselingkuhan itu ininya apa aja kayak gitu, parameternya apa aja, yang dilakukan itu apa aja orang berselingkuh kayak gitu-gitu. Terus pencurian misalnya kan, pencurian itu apa aja, yang dicuri apa, pasalnya berapa kayak gitu-gitu. Bisa kita lihat di YouTube. Jadi manfaatkan gadget itu sebagai sesuatu yang memang memberi manfaat buat kamu ya kayak gitu. Huh, jadi semuanya memang kita harus terus belajar. Kita misalnya kita jadi guru atau jadi ostad ya, itu ya kita karena kita belajar lebih dulu. Tapi jadi guru atau ostad kita juga banyak hal yang belum kita tahu di bidang lain. Orang itu punya keterbatasan itu aja. Jadi kita nggak boleh ini. Seperti Master Ali kan sekarang YouTuber, aku memang konten-kontennya Master Ali inspiratif ya. Mau nggak mau harus nyari atau memberi sesuatu yang inspiratif buat viewer di sana kayak gitu. Oke.
Barusan ada yang telepon Mr. Ali sebagai public figure. Yang saya dengar Mr. Ali itu sekarang hidup sendiri ya, udah duda ya katakan itu. Ada aja orang itu infonya, tapi yang jelas Mr. Ali memang sekarang saat ini ya sendiri. Jadi terus ditanya gimana Mr. Ali untuk ini kelanjutannya apa nyari pasangan baru atau apa namanya Mas Rali kalau butuh kebutuhan biologis gimana gitu kan. Ya saya jawab, cari pasangan itu bukan poin yang terpenting. Yang terpenting itu kita menjalani hidup nikmat ya. Cari pasangan kalau kita nggak nikmat, kalau kita nggak nyaman ya untuk apa ya. Terus dia tanya lagi, terus gimana untuk kebutuhan biologis gitu katanya. Itu menurut aku bukan poin penting ya tentang seks ya, karena kan kita apalagi Mas Rali udah agak tua ya, dewasa, udah lewati ya. Seks itu memang sesuatu yang kita butuhkan, tapi bukan berarti itu poin penting untuk kita jadi bahagia. Bahagia itu tidak harus dikonotasikan dengan itu. Itu paling volume atau durasi yang kita butuhkan ya nggak lama ya kan. Habis itu kita kalau kita punya utang ya utangnya muncul lagi, kalau kita punya masalah masalahnya muncul lagi kayak gitu setelah kita berngesek ria kayak gitu. Oke, jadi nilai jual sang public figure itu yang Mas lalu udah sampaikan. Jadi public figure itu ya namanya figur ya, figur yang sudah dicontoh oleh publik atau orang banyak ya. Kita harus gimana gimana kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu jadi public figure atau dikenal orang terus kita sombong, padahal kita hidup dari mereka seperti itu. That's all about my content ya. Have a nice morning, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goodbye.